Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michelle Dara Siva dengan NIM 4612101097 dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Kampus Menteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi mengenai eksistensi penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nur Indah Yusari, SPDM Hub. Bahasa menurut Krida Laksana pada tahun 1985 adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh sekelompok manusia. Singkatnya, bahasa diartikan sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas dalam hati. Bahasa merupakan alat yang dipergunakan untuk berinteraksi, serta alat berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ataupun perasaan. Globalisasi terjadi akibat adanya pengaruh asing yang mengakibatkan perubahan massa pada semua aspek kehidupan, salah satunya adalah bahasa. Bahasa yang semakin dunia dan dipergunakan oleh semua orang sebagai bahasa internasional adalah bahasa Inggris, yang penggunaannya mencapai lebih dari 1 miliar pengguna. Dikutip dari Kompas Online membahas tentang bahasa Inggris, menjelaskan bahwa meskipun pemakaian bahasa Inggris semakin kuat sebagai bahasa kedua, seseorang yang berasal dari suatu negara akan semakin kuat pula untuk mempertahankan bahasa ibunya. Menurut Syarifah dan Prasanti pada 2016, eksistensi diartikan sebagai keberadaan atau pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu diberikan orang lain kepada kita karena adanya respon dari orang di sekeliling kita membuktikan bahwa keberadaan kita ada atau diakui. Rollo May mengatakan bahwa eksistensialisme lebih menekankan eksistensi dibandingkan esensi, yang menunjukkan bahwa tidak ada kebenaran atau realitas kecuali kita sendiri yang berpartisipasi di dalamnya. Menurut Zainur Rido pada kompasiana.com, pada zaman kedudukan Jepang di Indonesia, penggunaan bahasa Belanda dilarang dipergunakan dan harus diubah dengan bahasa Indonesia. Pada saat itu, bahasa Indonesia beserta cendekiawannya masih belum diyakini sebagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, berkat pemerintahan Jepang dan dorongan dari para pemuda Indonesia, pada akhirnya orang Indonesia terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesehariannya. Sejak saat itu, bahasa Indonesia mulai dikenal dan diperhatikan penggunaannya hingga terbukti bahwa bahasa Indonesia tidak kalah dibandingkan bahasa asing lainnya. Peristiwa yang meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945, di mana bahasa Indonesia dipergunakan untuk naskah proklamasi. Sejak saat itu pula, bahasa Indonesia mulai digunakan dalam segala bentuk peristiwa, seperti upacara maupun kegiatan yang menyangkut kenegaraan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contohnya seperti dokumen dan surat resmi pemerintah sampai pidato pemerintahan dalam rangka menunaikan tugas perintah menggunakan bahasa Indonesia. Secara umum, era diartikan sebagai kurun waktu tertentu di mana pada waktu tersebut terjadi berbagai macam peristiwa yang ditandai dengan perubahan maupun perkembangan pada masanya. Globalisasi secara garis besar terdiri atas tersebarnya suatu nilai dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat mempengaruhi kebiasaan serta mampu menciptakan pola baru dalam kehidupan bermasyarakat global, sehingga dapat dipahami bahwa era globalisasi merupakan proses mendunia di mana untuk menjangkau segala urusan yang mencakup perkembangan zaman, yaitu modernisasi, semakin meningkat, baik dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, transportasi, bahkan hingga bahasa. Kejadian yang semakin pesat terjadi akibat munculnya globalisasi adalah tren bahasa yang berkembang di dalam maupun luar negeri, yang mulai digunakan sebagai bahasa keseharian masyarakat. Hal ini tentu saja tidak dapat dihindari, mengingat banyak negara yang sudah dipengaruhi oleh bahasa asing maupun bahasa gaul dari negara asal mereka. Meskipun begitu, eksistensi penggunaan bahasa Indonesia tidak ada dengan mudah hilangnya hanya karena perkembangan globalisasi. Menurut St. Alice Jabana dalam Pelba 5 pada tahun 1992, standarisasi dan modernisasi
Bahasa Indonesia itu sangat penting kedudukannya dalam pendidikan sebagai bahasa pengatur untuk segala pelajaran. Hal ini membuktikan bahwa meskipun globalisasi mempengaruhi aspek bahasa Indonesia, akan tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dalam dunia pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dampak positif dan negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya yang pertama adalah bahasa Indonesia mulai dikenal oleh sistem pendidikan dunia internasional. Hingga saat ini tercatat sebanyak 52 negara asing yang membuka program bahasa Indonesia atau Indonesian Language Studies ataupun Fakultas Sastra Bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat asing menganggap bahwa Indonesia sebagai negara yang subur dan kaya akan berbagai macam budaya, flora dan fauna serta potensi lainnya. Dampak positif yang kedua adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia. Dengan berkembangnya iptek, seperti televisi, telepon, dan media sosial, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilihat dan dipahami langsung oleh masyarakat asing, sehingga akan mempengaruhi berkembangnya bahasa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga adalah meningkatnya terjemahan buku internasional ke dalam bahasa Indonesia. Dengan terciptanya aplikasi dan sarana pembantu lainnya, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses buku, jurnal, sampai dengan artikel bahasa Indonesia dan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat adalah pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Komunikasi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat asing akan menghasilkan pertukaran informasi dari bahasa asing yang dapat menambah kosakata Indonesia yang tentunya tidak akan mempengaruhi kosakata yang telah ada. Kemudian dampak negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan adanya jejaring sosial, terkadang membuat para penggunanya lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul, sehingga mereka tidak lagi memerlukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Pada saat ini, generasi muda cenderung lebih menyukai suatu hal yang bernuansa modern dan mengikuti zaman. Dengan masuknya pengaruh budaya dan bahasa asing, menarik minat generasi muda untuk mempelajari hal tersebut. Yang ketiga adalah bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini pun telah dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi di masyarakat luas. Bahkan, hal ini pun hanya terjadi pada tulisan di sosial media, melainkan dijadikan juga sebagai bahasa keseharian. Dan yang terakhir adalah memudarnya penggunaan bahasa daerah. Minimnya komunikasi dengan bahasa daerah antar warga pada daerah tertentu membuat bahasa daerah mulai berkurang penggunaannya. Banyak yang beranggapan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang kuno, sehingga mereka merasa malu dalam penggunaan bahasa daerah dan lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing. Kemudian ada upaya dalam melestarikan bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Yang pertama adalah tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Hal ini dikarenakan saat seseorang menggunakan bahasa asing secara terus-menerus, hal tersebut akan menyebabkan ia sulit untuk menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah membiasakan diri melakukan apapun dengan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melestarikan bahasa Indonesia dan juga mengenalkan bahasa kita terhadap orang asing. Dan yang ketiga adalah meningkatkan rasa kebanggaan akan berbahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat mempersatukan seluruh ras, suku, maupun agama yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia pula, kita tidak akan lagi dihantui dengan segala perbedaan. Kesimpulan dapat kita ambil dalam presentasi kali ini adalah dalam perkembangannya bahasa memiliki wujud nyata sebagai sarana yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara di berbagai bidang, seperti di bidang iptek, politik, sosial budaya, sehingga masyarakat Indonesia harus menjaga integritas dan keberadaan bahasa Indonesia di tengah era globalisasi yang terus berkembang hingga saat ini. Globalisasi dan teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang berkaitan dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu, kita harus mulai menghindari dampak negatif dari hal-hal yang membuat kita lupa akan bahasa kita sendiri. Dan saran yang bisa saya berikan adalah kepada masyarakat yang diharapkan agar lebih menumbuhkan kebanggaannya dalam berbahasa Indonesia, sehingga eksistensi penggunaan bahasa Indonesia terhadap era ini tidak perlu dikhawatirkan lagi keberadaan serta penggunaannya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.